Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi 4 aspek keislaman dalam tasawuf. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamalia, NIM 41191121. Kemudian rekan saya Tania Putri Novitasari, NIM 41191117. Yang terakhir Nikmatul Khotimah, NIM 41191119. Kemudian kami akan membahas mengenai makna syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifah. Yang pertama mengenai makna syariah. Syariah atau syariat mengandung ajaran, etika, dan moral yang merupakan dasar dari tasawuf. Syariat diberikan kepada setiap muslim tanpa terkecuali dan memberi petunjuk kepada setiap orang untuk hidup secara tepat. Syariat didasarkan pada Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang dijelaskan dalam makna harfiah bahwa syariat adalah berjalan menuju sumber air, yang berarti syariat membawa kita ke sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, makna thariqah. Thariqah adalah jalan atau cara atau metode implementasi syariat, yaitu cara atau metode yang ditempuh oleh seseorang dalam menjalankan syariat Islam sebagai upaya pendekatannya kepada Allah. Jadi, orang yang berthariqah adalah orang yang melaksanakan hukum syariat. Lebih jelasnya, syariah itu hukum dan thariqah itu prakteknya, pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Kemudian makna hakikah. Secara harfiah, hakikah berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari sesuatu. Di dunia sufi, hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat eksoterik, yaitu aspek esoterik atau batiniah. Secara terminologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Makna ma'rifat. Ma'rifat ialah mengetahui rahasia Tuhan dan ajaran-ajarannya, dan mengenal segala yang ada. Bagi Al-Ghazali, ma'rifat itu bersifat fitrah yang berpusat di dalam hati. Oleh sebab itu, secara fitrah, semua hati itu mampu mengenal yang namanya Al-Haq. Dia merupakan wadah penampung yang dititipkan Allah kepada manusia, yaitu berupa ma'rifat dan ketauhidan atau keesaan Allah. Namun hati yang dimaksudkan di sini bukan berarti yang bersifat materi yang berada di sebelah kiri dada manusia. Akan tetapi ia merupakan latifah, rabbaniyah, ruhaniyah, dan merupakan hakikat manusia. Selanjutnya di sini ada hubungan antara syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifat. Uraian tentang 4 aspek keislaman dalam tasawuf ini memberikan atau menggambarkan betapa seriusnya para ulama sufi dalam upaya memberi jalan bagi umat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan mudah dan sangat tepat, sehingga mengantarkan hamba menuju kebahagiaan lahir dan batin. Bahwa keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengamalan Islam dengan benar, sehingga berfungsi bagaikan program dan kurikulum yang harus dilalui hamba agar mencapai tujuan berislam. Kemudian Nurholis Majid di dalam bukunya yang berjudul Bilik-bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan, itu mengutarakan bahwa kaum sufi banyak mempunyai perumpamaan mengenai tidak dapat dipisahkannya ketiga unsur utama yang membentuk kebulatan agama Islam, yaitu syariah, thariqah, dan hakikah, atau syariat, tarekat, dan hakikat. Bertarikah dan berhakikah tergantung dengan syariah. Seseorang tidak akan pernah berhasil bertarikah dan berhakikah tanpa melalui syariah. Dengan ungkapan lain bahwa seseorang tidak akan mendapatkan intan mutiara tanpa menyediakan perahu dan menyamai lautan dalam.
Perumpamaan keempat konsep tersebut merupakan sebuah sistem dan struktur amalan Islam yang tidak dapat dipisah-pisah. Korelasi antara syariat dan hakikat bagaikan anak tangga yang satu sama lain saling berhubungan. Tidak akan pernah ada hakikat tanpa jalan ma'rifat. Ma'rifat tidak pernah ada tanpa melalui thariqat. Thariqat tidak pernah jalan tanpa adanya syariat, dan syariat sendiri muncul karena adanya tauhid. Dari uraian dan ilustrasi tentang syariah, thariqah, hakikah, dan ma'rifah di atas dapat dipahami bahwa keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengalaman Islam dengan benar. Singkatnya, konseptualisasi tersebut menggambarkan intensitas keislaman pengalamannya, bukannya mengkotak-kotak Islam menjadi 4 dimensi terpisah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.